Selamat pagi para siswi yang terkasih. Kita akan memasuki materi baru untuk pelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks cerita sejarah. Sengaja untuk kali ini saya tidak menampilkan wajah saya agar kalian tidak bosan. Mari kita cermati ya. Target kita hari ini atau 24 jam pelajaran ini itu adalah struktur teks cerita sejarah dan aspek kebahasaan teks cerita sejarah. Jadi hanya ada dua itu yang kita pelajari, struktur teks dan aspek kebahasaan. Struktur teks dan aspek kebahasaan. Gitu. Mari kita lihat satu persatu. Novel sejarah itu novel yang menjelaskan tentang fakta masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang suatu yang memiliki nilai sejarah. Nah, ini ada dua. Termasuk novel sejarah. Novel sejarah itu termasuk dalam teks narasi. Ya, jika menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Ini teks narasi. Tetapi masuk teks deskripsi jika disajikan secara simbolis. Nah, ini bedanya. Jadi kalau dicermati, novel sejarah itu bisa teks naratif, bisa teks deskriptif. Kita lihat jenisnya sekarang. Jenis novel sejarah. Novel sejarah itu masuk kategori rekonstruksi, bukan rekonsiliasi ya, rekonstruksi. Ada tiga kita lihat. Pertama adalah rekons pribadi. Novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Ini mirip-mirip biografi ya, mirip-mirip biografi. Mirip, saya tidak katakan sama, tapi mirip biografi. Itu rekon pribadi. Kemudian rekon faktual itu novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan ilmiah dan lain-lain. Saya belum begitu paham ini, tapi ini novel ini. Kemudian yang ketiga adalah novel imajinatif, memuat kisah faktual yang dikayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Jadi ini cerita ulang itu ada tiga ini: rekon pribadi, faktual, imajinatif. Nah, novel sejarah itu masuk kategori rekon imajinatif. Jadi ya ada unsur khayalannya. Fakta sejarah itu hanya menjadi dasar. Kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Jadi jangan dianggap bahwa novel sejarah itu 100% fakta, bukan. Tapi dasarnya tetap fakta. Kita lihat ya, ini fakta sejarah dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain. Fakta sejarah dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membandingkan novel sejarah dan teks sejarah. Novel sejarah dan teks sejarah.
Kalau novel sejarah ada pada pelajaran saya, teks sejarah itu ada pada pelajaran sejarah. Kita lihat ya. Yang pertama, teks sejarah itu dituntut menunjuk kepada hal yang memang pernah ada. Tapi kalau novel sejarah dapat menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. Ya. Ini sumbernya. Ya, lalu yang kedua, teks sejarah itu hubungan antara fakta satu dengan yang lain perlu direkonstruksi. Ya. Ini. Tetapi kalau novel sejarah, ya terserah, rekayasa saja. Dong ya, direkonstruksi, ada bukti-buktinya, ada hubungannya dengan masa lalu. Kalau yang sejarah, novel sejarah, ya terserah kita. Berikutnya, sejarawan itu terikat pada keharusan. Sesuatu yang sebenarnya terjadi, tidak dapat ditambah-tambah atau direka-reka. Tapi kalau penulis novel sejarah, novelis, ya bebas menciptakan imajinasinya. Sejarawan terikat pada fakta. Apa, siapa, kapan, dan di mana, itu harus ada fakta sejarahnya. Tapi kalau novel itu tidak terikat pada fakta, walaupun memang ada serempet-serempet, tapi tidak terikat pada fakta sejarah. Pelaku-pelakunya, kalau teks sejarah ya, harus sesuai dengan kenyataan. Tapi dalam novel sejarah, pelaku-pelakunya ya bebas, hasil imajinasi pengarangnya atau novelisnya. Berikutnya kita lihat struktur teks cerita sejarah, struktur teksnya. Ya, novel sejarah atau cerita sejarah ini sama dengan novel-novel yang lain, maka unsurnya ya sama dengan unsur-unsur novel yang lain. Orientasi, mengungkapkan peristiwa, persiapan action, puncak konflik, solusi, resolusi, koda. Jadi ini unsurnya sama dengan novel. Nah, ini mengenalkan situasinya, mengungkapkan peristiwanya, menuju konflik, puncak konflik, penyelesaian, koda. Pengenalan situasi, mengungkapkan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, penyelesaian, koda. Kalau saya mungkin masih ingat pelajaran tahun sebelumnya atau di kelas 10, ada paparan, rangsangan, gawatan, tikaian, rumitan, klimak, leraian, selesaian. Itu hampir-hampir sama. Ya, paparan, rangsangan, gawatan, tikaian, rumitan, klimaks, leraian, selesaian. Kalau ini dibagi menjadi 5 aja. Mengenalkan atau paparan, mengungkapkan peristiwa, puncak konflik, selesaian, leraian. Baik, itu struktur teksnya ya. Jadi sama dengan teks novel-novel pada umumnya. Bedanya apa tadi? Didasarkan pada fakta sejarah atau peristiwa nyata. Kita lihat berikutnya adalah aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan teks cerita sejarah. Nah, ini kita lihat
bahan dasarnya untuk menulis novel itu kan tetap bahasa. Bahasa dasarnya tetap bahasa. Ya. Bahasa yang digunakan dalam karya sastra itu konotatif dan emotif. Nah, ini konotatif dan emotif. Ini berbeda dengan bahasa ilmiah yang denotatif dan rasional. Kalau bahasa ilmiah, denotatif dan rasional. Sekalipun konotatif dan emotif atau emosional, bahasa novel itu mengacu pada bahasa yang digunakan pada masyarakat. Jadi bahasa yang konvensional. Kalau tidak mengacu pada bahasa yang dipakai masyarakat, ya nanti tidak bisa dipahami. Maka itu harus konvensional, tetapi di dalamnya itu kita bisa merekayasa. Ya, ini. Jadi pakai bahasa konvensional, tapi kita bisa merekayasa dengan gaya bahasa, pencitraan, cara pengucapan atau logat dan sebagainya. Ini bedanya. Ya. Nah, untuk bahasa ilmiah yang rekayasa bahasa ini tidak boleh digunakan. Harus lugas kalau bahasa ilmiah. Kita lihat pendapat Profesor Ateu ya. Ateu ini. Bahan dasar novel itu adalah bahasa. Bahasa itu sistem tanda yang digunakan masyarakat. Bermakna dan disepakati. Ya, bermakna dan disepakati. Nah, maka standar menggunakan bahasa dalam novel sejarah itu ya tetap itu sama. Sesuai dengan kaidah-kaidah itu. Namun pada sisi lain bahasa sastra itu juga punya sifat khas, yaitu lincah, luas, longgar, licin, licik, menjebak gitu, dan itu dimanfaatkan secara kreatif. Kita lihat sekarang aturannya ya, kaidah kebahasaan dalam novel sejarah. Pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Kalimat bermakna lampau. Kita lihat contohnya. Prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Kira-kira kalimat ini bermakna lampau karena apa? Ini ada kata telah. Dalam banyak hal, Gajah Mada bahkan sering menguakan dan seterusnya. Ini yang menunjukkan ini lampau yang mana? Dalam banyak hal, ini menunjukkan lampau. Berikutnya, yang kedua, banyak kata-kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis, konjungsi temporal. Ya, konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Kita lihat. Setelah juara gulat itu pergi dan seterusnya. Konjungsi yang menyatakan urutan waktu mana? Ini, setelah. Sejak sekarang kau sudah boleh membuat rancangan yang harus kau lakukan. Gagak bongol dan seterusnya. Mana yang menunjukkan konjungsi kronologis? Sejak. Berikutnya, kata kerja yang menggambarkan tindakan atau kata kerja material. Tindakan. Kita lihat, nah ini mana yang tindakan ini? Di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri duduk bersimpuh. Nah ini duduk bersimpuh. Itu kan tindakan. Emban tua itu melanjutkan tugasnya kali ini untuk Sekar Kedaton Dyah yang terlihat lebih tegar dari kakaknya, atau boleh jadi merupakan penampakan dari isi hatinya yang tidak bisa menerima dengan tulus pernikahan itu. Ketika para ibu menangis, ini mungkin ya
Nah, menangis. Yang menulari siwa pun menangis. Dia lihat sama sekali tidak menitikkan air mata. Manakala menatap segenap wajah yang hadir dan melekat di benak cucu, menggenggam. Wah, ini menggenggam. Ini tindakan. Ini contoh-contoh kata kerja material. Berikutnya, kata-kata yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Itu kata kerja mental. Itu ciri yang keempat ya, kata kerja mental. Kita lihat. Menurut sang pate, Galeng telah periksa seluruh kamar Sah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda yang ia tak ketahui nama dan gunanya. Ini yang mana ini? Kata kerja mentalnya yang mana? Menurut, menyatakan. Jadi kalau kata kerja mental itu abstrak ya. Bukan, kalau tadi kan material tindakan. Kalau ini abstrak, konsep lah, konsep seperti itu. Yang kelima, banyak menggunakan dialog. Ini ciri khas dari novel atau karya sastra prosa ya, prosa fiksi. Dialog, percakapan maksudnya. Cirinya tanda petik. Ini dialog dong ya, percakapan. Berikutnya yang keenam, menggunakan kata-kata sifat. Kata-kata sifat yang menggambarkan tokoh, tempat atau suasana. Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata, menyapu wajah semua pimpinan. Ini kata-kata sifat yang menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Ini. Pandangan mata menyapu wajah, mengakui wibawa. Nah, di samping itu ada banyak, kalau dalam novel sejarah ya, kata sifat yang bermakna kias. Ini bermakna kias. Ya, ini biasanya digunakan untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membaca. Selain kata kias, itu menggunakan peribahasa. Ya, kata kias dan peribahasa itu tambahannya. Kata ungkapan peribahasa itu untuk memperkuat latar. Kalau yang tadi kata kias itu membangkitkan imajinasi membaca, kalau peribahasa dan sebagainya itu untuk memperkuat latar, waktu dan tempat kejadian. Dah, begitu teorinya. Nah, tugas kalian ini ada pada buku pelajaranmu ini, buku pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Kalian akan saya minta menganalisis struktur teksnya dan aspek kebahasaan novel Mangir. Sebenarnya bukan novel ini, kutipan saja, potongan atau nukilan novel Mangir. Pakai LKPD yang sudah saya siapkan ya nanti ya, lembar kerjanya pakai itu dan dikirim ke Google Classroom. Demikian teori dasarnya untuk pekerjaan hari ini. Saya ulang, target kita adalah memahami struktur teks dan aspek kebahasaan dengan bentuk tagihan, menganalisis teks Mangir sesuai dengan lembar kerja yang sudah saya siapkan. Nah, ini nanti dikumpulkan di Google Classroom di bagian ini paling lambat sebelum pukul 23.50. Kalau ada yang belum dipahami, silahkan putar ulang. Kalau masih belum paham, lihat PPT-nya. Kalau masih belum paham, buka buku pelajarannya.
Kalau masih tidak paham, WA saya. Gitu. Oke, selamat bekerja.